Perkenalkan, nama lengkap saya Yonis Gutman, NBI 14321000012. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar kewirausahaan dan inovasi dengan judul Tahu Beranak. Latar belakang. Tahu beranak merupakan bisnis atau usaha di bidang kuliner yang memanfaatkan tahu sebagai bahan dasarnya. Olahan tahu beranak merupakan inovasi, yakni mengolah tahu menjadi sebuah cemilan inovatif dan menguntungkan. Produk ini menambahkan beberapa jenis makanan seperti bakso, telur, sosis, dan sayuran ke dalam tahu. Kemudian dilapusi tepung, selanjutnya digoreng hingga keemasan, menghasilkan tekstur lembut di dalam dan crispy di luar. Tahu beranak dijual dengan harga 6.000 per porsi, 2 pieces per kemasan 100 gram, serta kemasan 200 gram dengan harga 10 porsi per pieces. Disediakan beraneka ragam saus sebagai topping. Target pasar meliputi semua kalangan usia mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Tahu beranak menawarkan cita rasa unik dan memenuhi permintaan kuliner, cemilan, serta praktis. Inovasi dan kreativitas dalam produk ini menciptakan pengalaman kuliner yang memuaskan dan tak terlupakan. Pembahasan. Strategi pemasaran. 1. Target pasar. Usia 6-40 tahun, pencinta makanan gurih dan unik. 2. Keunggulan produk. Menciptakan rasa yang unik dan kombinasi. Kemasan yang menarik. 3. Promosi. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WA. Selanjutnya sampel gratis di acara kuliner dan diskon pembelian produk. Penjualan platform online, GoFood, dan ShopeeFood. Kerjasama toko dan kafe, serta offline membuka outlet di sekitar kampus Untap Surabaya. Kualitas dan layanan, menjaga kualitas produk, pelayanan yang responsif, serta mengumpulkan feedback pelanggan. Pembahasan. Penerapan bisnis Canva model. Yang pertama, customer segment. Customer segment adalah sebuah kelompok orang atau organisasi yang dapat dijadikan target atau sasaran yang hendak dijangkau. Produk tahu beranak memiliki target pasar dari usia anak-anak sampai dengan orang dewasa. Segmen pelanggan semua kalangan usia. Konsumen cemilan sehat dan tingkat pendapatan mulai dari kelas menengah ke bawah sampai reseller. Yang kedua, value proposition. Nilai tambah yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Nilai yang ditawarkan adalah bahwa produk tahu beranak adalah cemilan yang sehat diolah dari bahan baku tahu berkualitas, sehat karena tidak mengandung bahan pengawet sehingga aman dikonsumsi sehari-hari, dan memiliki berbagai varian rasa dengan kemasan yang mudah dikenal oleh para pelanggan serta lebih praktis ketika dibawa berpergian. Kemasan yang mudah dibuka dan ditutup kembali menjaga produk tetap segar lebih lama sehingga konsumen bisa menikmati setiap gigitan dengan rasa yang maksimal tanpa perlu khawatir akan kehilangan kemewahannya. Yang ketiga, channel. Channel merupakan saluran atau cara yang dilakukan perusahaan untuk menawarkan produk sampai pada pelanggan. Channel yang digunakan produk tahu beranak untuk menyampaikan atau menjual produk tahu beranak adalah sistem penjualan secara langsung, yaitu menjual produk tahu beranak secara langsung yang berada di lokasi yang strategis, yaitu pusat pembelajaran ruko seperti halnya Kodam Brawijaya, Pasar Malam, dan Taman Bungkul. Yang keempat, customer relationship adalah gambaran hubungan baik yang dilakukan oleh pemilik usaha dengan cara memberikan layanan prima, profesional, melalui prinsip pelanggan adalah raja. Yang kelima, revenue streams merupakan gambaran aliran penerima yang diperoleh pemilik usaha dari penjualan produknya. Yang keenam, key resources. Key resources merupakan gambaran sumber daya penting berupa aset yang diperlukan dan dimiliki perusahaan.
Yang ketujuh, key activities, merupakan kegiatan kunci atau utama yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedelapan, partnership, merupakan gambaran jaringan kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan agar model bisnis dapat berjalan efektif dan efisien. Tahu beranak menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti kerjasama kemitraan dengan pemasok bahan baku tahunya secara langsung dari pedagang di sekitar wilayah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Yang terakhir, cost struktur adalah gambaran tentang bagaimana pemilik usaha membiayai operasional biaya produksinya dengan menjelaskan berbagai jenis biaya yang terlibat. Pembahasan selanjutnya yaitu revenue stream, yaitu penentuan harga jual produk tahu beranak. Penentuan harga dibagi menjadi dua. Yang pertama, penentuan harga jual produk tahu beranak 100 gram. Harga jual 6.000, keuntungan 1.500 diasumsikan per bulan terjual 500 pieces. Keuntungan per bulannya 750.000 serta keuntungan per tahunnya 9 juta per tahun. Yang kedua, penentuan harga jual produk tahu beranak kemasan 200 gram. Harga jual produk 10.000, keuntungan 2.500, keuntungan per bulannya 1.250 serta keuntungan per tahunnya 15 juta. Jadi total keuntungan keseluruhannya per bulan variasi size produk tahu beranak sebesar 2 juta dan total keuntungan per tahunnya sebesar 24 juta. Penutup kesimpulan. Pertama, cara menghadapi persaingan yang ketat di pasaran, kami membuat tahu beranak dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas serta diberi varian rasa dan topping dalam bentuk unik serta baru, serta pembuatan yang higienis sehingga tahu beranak tidak terkesan monoton. Selain itu, usaha ini cocok untuk pengusaha kecil yang ingin terjun di dunia bisnis karena selain bahan baku yang mudah ditemukan, bahan bakunya pun tergolong murah. Yang kedua, untuk proses pemasarannya, kami memanfaatkan jaringan media sosial seperti WA, Instagram, TikTok, Facebook, dan yang lainnya. Serta kami menerima layanan pemesanan online melalui GrabFood dan ShopeeFood. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih.